Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Paytrend. Hola, baru-baru ini masyarakat mulai kembali menyoroti kasus yang menimpa Yusuf Mansur. Bahkan pada 2021 sebenarnya ia telah digugat 12 orang yang mengaku sebagai investor pembangunan hotel dan apartemen yang ditipu oleh Ustadz Kondang ini. Awalnya kita pasti mengenal sosok Ustadz Yusuf Mansur karena sering memberikan dakwah saat bulan Ramadan ya guys di berbagai channel TV. Selain berdakwah, ia juga kerap mengisi ajang bakat Islamik sebagai seorang juri. Nah, untuk lebih detailnya, aku bakal bahas profil dari Ustadz Yusuf Mansur dan beberapa kontroversi yang ia alami belakangan. Tonton sampai habis ya. Nama asli dari Ustadz Yusuf Mansur adalah Jamia Nur Khatib Mansur. Beliau lahir di Jakarta 19 Desember 1976 dan merupakan putra dari Abdurrahman Mimbar dan Humrifiah. Ustadz Yusuf Mansur menikah dengan Siti Memunah dan dikaruniai 5 anak, yakni Wirda Salamah Uya, Rahmatul Kulmul, Aisyah Humayroh Hadizoh, Muhammad Kun Syafi'i, dan Muhammad Yusuf Al-Hafiz. Yusuf Mansur dibesarkan di lingkungan agama yang sangat kuat nih guys. Yusuf Mansur bersekolah di institusi pendidikan agama Islam dari mulai ibtidaiyah hingga perguruan tingginya. Setelah lulus MI atau Madrasah Ibtidaiyah, ia kemudian melanjutkan ke MTS atau Madrasah Sanawiyah Khairiyah Mansuriyah, yaitu lembaga pendidikan yang dikelola keluarganya Kiai Haji Ahmadi Muhammad. Dirinya lulus dari MTS Khairiyah Mansuriyah pada ajaran tahun 1988 dengan predikat siswa terbaik di usianya yang masih 14 tahun. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya nih di MA atau Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol. Yusuf Mansur juga pernah menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Hukum dan kuliah jurusan Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, ia tidak menyelesaikannya lantaran lebih tertarik menggeluti hobinya sebagai pembalap motor. Pada tahun 1996, ia terjun di bisnis informatika. Sayangnya, bisnisnya malah menyebabkan ia terlilit hutang dan jumlahnya itu miliaran. Gara-gara hutang itu pula, Ustadz Yusuf Mansur merasakan dinginnya Hotel Prodeo selama 2 bulan. Namun setelah bebas, Ustadz Yusuf Mansur kembali mencoba berbisnis tapi lagi-lagi ia gagal nih guys dan terlilit hutang kembali. Cara hidup yang keliru membuat Ustadz Yusuf kembali masuk bui pada 1998. Hidup Ustadz Yusuf Mansur mulai berubah saat ia berkenalan dengan polisi yang memperkenalkannya dengan sebuah lembaga. Selama kerja di lembaga itulah, Ustadz Yusuf membuat buku yang berjudul Wisata Hati Mencari Tuhan yang Hilang. Buku yang terinspirasi oleh pengalamannya di penjara saat rindu dengan orang tua, tidak disangka-sangka ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Dari sinilah Ustadz Yusuf Mansur mulai dikenal dan diundang untuk menjadi pembicara di forum, di sebuah kajian, ataupun di televisi. Hidup Ustadz Yusuf Mansur berubah drastis dari yang sebelumnya. Namun ternyata kesuksesannya ini tidak bertahan lama ya guys. Kontroversi perihal bisnis yang ia miliki mulai mencuat lagi nih ke publik. Contohnya aja seperti PT Paytrend Asset Management, sebuah bisnis usaha yang dimiliki oleh Ustadz Yusuf Mansur semakin banyak menghadapi gugatan dari sejumlah pihak. Hal ini dikarenakan masalah izin Paytrend di OJK yang masih belum ada kemajuan. Dan ternyata bisnis pembayaran elektronik dan e-money tersebut telah dibekukan oleh Bank Indonesia atau BI pada 10 November 2017. Tak selesai sampai di situ, sebenarnya pada tahun 2017, Ustadz Yusuf Mansur juga pernah dilaporkan sejumlah orang asal Surabaya, Jawa Timur terkait investasi kondotel Moyafidi di Yogyakarta yang dinilai bermasalah. Selain hotel kondotel, Ustadz Yusuf Mansur juga pernah dituding kembali sebagai penipu akibat polemik Hotel City di Tangerang. Hotel tersebut dibangun dengan patungan anggota Koperasi Merah Putih bentukannya yang totalnya ada 2.900 anggota. Akan tetapi pada perjalanan proyek tersebut bermasalah dan Yusuf Mansur pun kembali dituntut bertanggung jawab.
Dan saat ini, kontroversinya yang terbaru adalah dikejutkannya warganet dengan munculnya sebuah video diduga Ustadz Yusuf Mansur yang mengungkapkan amarahnya soal Patreon. Dalam unggahan video yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur mengeluhkan kebutuhan dana besar untuk perusahaan miliknya. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan dana sebesar 1 triliun untuk membesarkan Patreon miliknya agar tidak bangkrut. Sebelumnya, pada Maret 2022, manajemen Patreon Asset Management membenarkan mengenai rencana penjualan 100% saham perusahaan oleh pengendali saham yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur juga sudah memutuskan untuk mendapatkan strategic partner yang baru dalam pengembangan manajer investasi syariah ini. Nah, itu dia guys, profil dari Ustadz Yusuf Mansur beserta kontroversi yang sedang ia alami. Sebenarnya bukan kali ini ya, Ustadz Yusuf Mansur pernah mengalami masalah penipuan atau dituding sebagai penipu oleh beberapa pihak. Semoga kedepannya semua masalah yang terjadi pada Ustadz Yusuf Mansur dapat diselesaikan dengan damai ya. Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya.